Halo teman-teman semuanya, jadi di video kali ini kita akan belajar membuat navigation bar atau navbar simple, sederhana seperti ini. Jadi ada logo di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanannya ada sekumpulan menu-menu yang akan bisa kita akses. Jadi ini sederhana aja, ada 4 menu di sebelah kanan. Strukturnya seperti ini, nanti kita akan buat dari awal gimana sih caranya membuat navigasi sederhana yang seperti ini. Oke, yuk kita mulai. Ini kita hapus dulu semuanya. Oke, jadi kita mulai dari kosong ya. Di sini nggak ada apa-apa. Nah, jadi pertama kali yang kita lakukan kita harus membuat, karena kita ingin membuat navigation bar, itu HTML menyediakan sebuah tag yang namanya tag nav. Nah, dalam tag nav ini, HTML itu jadi nanti web browser bisa dengan mudah mengenali kalau ini adalah struktur navbar atau struktur navigation menu gitu. Jadi kita akan menggunakan tag nav. Terus kita setelah itu karena nanti di menu kita ada beberapa menu, di navigation bar kita, di navbar kita ada beberapa item menu tadi, misalkan kita punya 4 menu atau 3 menu, jadi kita akan membuat menu itu dalam sebuah list. Nah, sebuah list. Jadi kita akan membuat list. Jadi pertama kita akan membuat sebuah tag UL atau unordered list. Terus kita akan membuat list item. Yang di dalam list item ini ada sebuah tag anchor atau tag link. Linknya kita pagar dulu. Kemudian di sini kita misalkan home. Nah, gini dulu. Jadi kita punya satu list kayak gini. Jadi kita akan buat beberapa list menu. Jadi kita akan duplikat yang ini. Teman-teman tinggal blok aja yang tag li ini sampai tutup tagnya. Terus teman-teman tahan Shift Alt dan arah panah bawah. Tekan arah panah bawah sekali untuk duplikat. Jadi kita akan buat 4 menu di sini. Pertama home, kemudian ada work, kemudian ada education atau apa? Text tag mungkin. Text tag, terus terakhir ada kontak. Nah, jadi kita punya simple list seperti ini. Jadi kita punya tag nav yang dalamnya ada UL, dalamnya ada ini unordered list ya. UL ini adalah singkatan dari unordered list atau list yang tidak punya urutan. Kemudian ada list ini untuk list itemnya, kemudian dalamnya ada anchor tag atau link yang nanti akan bisa kita ubah linknya kemana gitu ya. Kemudian selain membuat sebuah list dari menu, kita akan juga membuat sebuah div. Sebuah div yang isinya merupakan ada gambar untuk menyimpan logo kita. Nah, di sini saya sudah siapkan sebuah gambar gitu ya. Teman-teman silahkan masukkan aja gambarnya di folder yang sama seperti folder index HTML dan style CSS-nya. Di sini contohnya ya. Di sini saya menyimpan file ini. File PNG ini, file gambar ini satu folder dengan folder web saya gitu. Oke, kita lanjut. Kita tinggal memanggil si file gambar ini. Jadi di sini kita tuliskan seperti ini, slash, kemudian nanti biasanya di Visual Studio Code akan dengan otomatis menyarankan gini, jadi tinggal pilih aja. Nah, sekarang gambarnya sudah, kita bisa tambahkan alternatif teks di sini misalkan my avatar. Jadi gunanya alternatif atribut sini apa sih? Misalkan ada orang lain yang mengakses website kita dan sinyalnya jelek, dan akhirnya gambarnya itu nggak bisa muncul ya karena sinyalnya gangguan. Jadi yang akan muncul itu adalah si alternatif teksnya gitu. Ini juga sama kalau misalkan gambarnya itu nggak ketemu. Nah kayak gini, ini kan gambarnya ketemu ya. Jadi yang keluar tuh si alternatif teksnya. Oke, kita balikin lagi. Oke, kita udah punya gambar, kita udah punya list menu. Nah, sekarang kita tinggal styling aja. Sekarang kita styling, pertama-tama kita harus reset dulu CSS-nya. Kalau teman-teman belum terbiasa dengan reset CSS ini tuh berguna banget karena sebenarnya kadang kalau saat kita styling itu ada style-style yang harus kita reset kayak padding, margin, kemudian box sizing-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kan ada pinggirannya nih. Ada space dari pinggiran gambar kita dan pinggiran halaman kita. Nah, ini tuh sebenarnya yang perlu kita reset. Jadi kita tinggal tekan aja bintang untuk menargetkan semua objek, kemudian kita HTML juga.
Terus kita tinggal reset aja padding 0, kemudian margin 0, terus kita box sizing border box. Oke. Nah, jadi semuanya udah rapat ya. Lihat, ini udah rapat, gak ada margin, gak ada padding sama sekali. Kemudian, karena kita mau buat sebuah navigation bar, di sini kita kasih background dulu ya, body kita. Kita kasih background dulu. Body, kita kasih background, misalkan background color hashtag F4 F4 F4. Nah, ini untuk warna abu-abu yang hampir putih. Kemudian kita kasih background juga si navigation bar kita, tag nav kita. Jadi kita ke bawah sini, kita kasih tag nav, kita kasih background color white. Nah, teman-teman bisa ngelihat nggak ya? Ini kita lebih gelapin lagi deh, biar teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah navigation bar kita dan ini adalah body dari website kita gitu. Nah, kita maunya logo itu di kiri dan menu ini bersusun di kanan gitu ya. Nah, kemarin kita udah belajar tentang Flexbox. Buat teman-teman yang belum nonton video Flexbox, silahkan klik link ada di pojok kanan atas. Di situ kita belajar basic dari Flexbox. Nah, kita bisa menggunakan Flexbox di sini untuk membuat elemennya jadi berdampingan. Jadi di tag nav ini kita kasih display flex. Oke? Ups, salah. Nah, kita udah punya display flex. Jadi membuat elemen kita samping-sampingan ya, sebelah-sebelahan gitu ya. Nah, tapi kenapa menunya ini homework text tag-nya masih bersusun dari atas ke bawah? Jadi kita juga perlu mengatur penjajaran ini. Ini tuh kan kita buat dia dalam sebuah elemen UL. Dalam elemen UL terus dalamnya ada list items, kemudian ada anchor tag ya. Jadi kita ingin membuat semua list items ini berdampingan. Jadi kita harus mengeset si UL ini flex. Jadi kita ke bawah sini, kita akan buat tag nav UL itu displaynya juga flex. Nah, udah kan? Udah sejajar dari kiri ke kanan. Hanya saja ini ada titik-titiknya, kita hilangkan dulu titik-titiknya. Gimana caranya? Jadi di UL ini kita bisa juga menghilangkan titik-titik itu dengan cara list style none. Oke. Nah, sekarang titik-titiknya udah hilang, cuma sekarang ini ada garis bawah di masing-masing teksnya, itu karena kita menggunakan anchor tag yang ini. Jadi kita harus targetkan anchor tag-nya dulu. Kita buat nav ul a. Nah, ini kita secara spesifik ya, kita menargetkan sebuah tag anchor tag atau tag A yang di dalam tag li, yang di dalam tag ul, dan di dalam nav gitu. Jadi ini berurutan gitu. Jadi kalaupun nanti ada tag A di luar di luar dari sini, itu nggak akan kena styling yang kita buat. Jadi ini kita menargetkan secara spesifik ya. Kita kasih text decoration none. Oke, udah. Kemudian kita ubah fontnya dulu biar agak bagus. Kita kasih font family. Font family-nya kita pilih yang Sego UI yang ini. Nah, ini kan panjang banget ya. Teman-teman mungkin agak bingung ini kok panjang banget. Nah, sebenarnya itu gunanya. Jadi kalau misalkan browser yang orang gunakan itu tidak support font Sego UI, dia akan membaca font ini Tahoma. Kalau nggak support Tahoma, dia baca Geneva dan seterusnya dan seterusnya. Sebenarnya kita bisa menghapus saja. Kalau teman-teman tidak ingin menggunakan font-font ini nanti terbaca di website teman-teman, teman-teman bisa hapus saja. Jadi kalau misalkan nggak ada Sego UI, ya dia akan baca sans serif gitu aja. Oke. Jadi kita udah punya, terus kita ubah dulu warnanya ya. Kita ubah warnanya jadi hashtag 191919 untuk dia warna agak gelap gitu. Ini warna hampir hitam ya, tapi bukan hitam juga. Dia abu-abu tua. Oke. Terus ini udah, sekarang kita membuat dia tuh sejajar secara vertikal. Kita mau dia ada di tengah-tengah sini nih, sejajar dengan logonya. Gimana caranya? Ya, karena si kumpulan ini ada di dalam UL, jadi kita bisa atur di UL-nya. Tadi UL-nya udah flex ya. Kita bisa atur align items center. Nah, sudah kan? Dia udah di tengah-tengah nih. Terus berikutnya kita bisa lanjut ke memberikan jarak antara menu-menu ini.
Nah, gimana caranya? Karena kita menggunakan flex, kita tinggal menuliskan gap, misalkan 1 rem. Dia udah berjarak. Selanjutnya, gimana caranya kita membuat si menu ini, sekumpul menu itu rapat kanan sini dan logonya tetap di kiri. Nah, kemarin juga kita udah pelajarin, itu kita bisa menggunakan justify content space between di bagian navnya, karena kedua elemen ini itu dibungkus oleh si nav, jadi kita harus mengatur di bagian navnya. Jadi kita harus mengatur navnya jadi space between, justify contentnya space between. Nah, tapi ini kan terlalu rapat ya. Kanannya terlalu rapat, kirinya terlalu rapat, atasnya juga terlalu rapat. Itu kita tinggal kasih padding aja dulu. Paddingnya 1 rem misalkan ya. Nah, ini udah ada jarak sedikit. Terus kita akan lanjut ke bagian ini, logonya kegedean ya, kita kecilin dulu. Nah, logo itu ada di mana sih? Jadi dia ada di dalam sebuah div, kemudian ada image. Jadi kita bisa targetkan nav div img gitu ya. Oke, mari kita targetkan dia di dalam sini. Nav div img seperti ini, image. Terus kita kasih max width. Sebenarnya teman-teman bisa pakai width juga boleh. Kita bisa pakai width, misalkan widthnya berapa? 50 pixel. Nah, kita udah membuat dia agak kecil kayak gini. Terus selanjutnya kita ingin membuat ini agak tebal dikit ya. Kita buat fontnya agak tebal dikit. Jadi di anchor tag nav ULIA ini kita kasih font weight-nya 600. Oke, dia udah agak tebal. Kayaknya paddingnya agak terlalu ini ya. Jadi kita harus mengatur padding atasnya udah pas, tapi kita mau jarak antara pinggirannya itu agak jauh. Pinggir kiri dan kanan itu lumayan jauh. Jadi di padding nav tadi kita tinggal tambahkan di sini juga 2 rem. Nah, jadi ini padding itu bisa 2 value kayak gini. Jadi value pertama itu adalah atas bawah, dan value kedua itu adalah kiri dan kanan. Oke, nah sekarang udah kayak gini. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah garis bawah ya. Kalau kita hover, dia ada garis bawahnya gitu ya. Kalau kita arahkan mouse-nya ke bagian menu, salah satu menu, dia akan muncul garis di bawahnya. Itu gimana caranya? Kita tinggal membuat sebuah target baru di sini. Jadi kita akan menargetkan si anchor tag ini ya, karena teksnya ada di tag A ini, kita buat di situ. Jadi kita buat nav ULIA titik 2 hover, kita kasih kita kasih border bottom 1 pixel solid black, misalkan gini ya. Jadi kalau kita hover, di bawahnya ada di bawahnya ada garis solid sebesar 1 pixel dan berwarna hitam. Kita mungkin samakan aja dulu ya warnanya, biarin aja dulu warna hitam. Nanti kita ubah. Nah, ini kalau kita hover. Tapi ini kan terlalu rapat ya, jadi kita mau buat garis ini agak turun dikit. Gimana caranya? Ya kita kasih padding sedikit di bagian anchor tag ini. Kita kasih padding, atas bawahnya mungkin 8 pixel, terus kiri kanannya 0 aja. Nah, itu udah ada ya. Garis bawahnya udah ada tuh, dan udah sangat berjarak. Terus selanjutnya kita akan coba buat ini terlalu kasar ya, kita mau dia agak smooth gitu ya. Agak smooth saat kita arahkan kursornya, si garisnya itu munculnya agak smooth. Gimana caranya? Kita tinggal buat sebuah transition all, kemudian transition duration. Misalkan berapa durasinya? 300 milisecond. Satu hal yang perlu diperhatikan, karena kenapa sih tetap nggak smooth? Karena si border bottom ini nggak kita definisikan di sini. Jadi kita perlu definisikan di sini ya. Border bottom 1 pixel solid, terus kita kasih warnanya black, tapi kita kasih transparent. Nah, dia udah smooth kan? Nah, jadi tadi nggak bisa lebih smooth. Tadi nggak bisa smooth karena properti yang ini itu nggak dikenalin sebelumnya. Terus tiba-tiba pas di hover dia ada, jadi dia nggak kebaca untuk dijadiin transisi gitu. Nah, oke. Sekarang udah smooth, sekarang tinggal kita ubah warnanya teman-teman. Jadi kalau kita hover, kita mau teks dan garisnya itu berganti warna. Nah, gimana caranya? Ya kita tinggal tambahin aja di hover sini. Kita tinggal tambahin misalkan colornya kita mau warna apa? Orange mungkin.
kayak gini. Nah, itu udah beda kan ya. Nah, sekarang tinggal garisnya, kita tinggal copy orange red ini ke sini, terus orange red ini ke sini, tapi kita buat dia transparent. Oke. Nah, di sini kan terlalu rapat ya teman-teman. Kita buat jarak lagi. Sini kita kasih gap 2 rem mungkin di navigl-nya. Nah, ini dia. Jadi kalau ini kan belum responsif ya. Kalau misalkan dibuka di HP yang ukurannya lebih kecil, nanti nggak akan ada yang lewat-lewat kayak gini. Kita akan mengatur tampilannya sedemikian rupa biar tetap cantik gitu. Kalau dibuka di laptop atau di TV atau dimanapun yang lebih gede, nah itu dia tetap bagus. Nanti kita akan atur di video berikutnya. Oke, sekian untuk video ini. Jangan lupa like kalau teman-teman suka dengan video ini dan merasa terbantu. Jangan lupa dibagikan juga ke teman-teman yang lain, mungkin membutuhkan tutorial membuat navigation bar yang sederhana seperti ini. Dan sampai ketemu di video-video tutorial berikutnya. Bye-bye.